Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan untuk masalah blok piston ya. Nah, ada 3 buah jenis blok piston. Ini yang pertama, ada blok piston ditanam liner tapi ini masih kelihatan aluminium ya. Nah, ini aluminium, linernya tipis ya teman-teman. Kemudian di sini ada blok piston di hasil yang tanpa liner ya, tanpa tanam liner, ini langsung aluminium. Kemudian di sini ada blok yang ditanam liner, bisa kita lihat sendiri kelihatan banget ya linernya nih. Ini tanam liner ya ataupun Bosch. Nah, Bosch liner ya teman-teman. Nah, di sini untuk motor Matic Honda belum ada yang menggunakan blok di hasil ya, melainkan bloknya masih menggunakan lapisan besi ataupun baja ya teman-teman. Nah, ini masih dilapisi oleh besi dan baja. Bisa kita lihat sendiri ini magnet. Nah, magnet kita tempelkan ke blok pistonnya tuh, dia nempel ya. Nah, di sini masih ada liner ataupun besi ya. Nah, jadi seperti itulah untuk motor Matic Honda rata-rata menggunakan blok yang masih menggunakan liner ataupun bisa di quarter ya teman-teman. Nah, jadi untuk motor Matic Honda itu bisa di oversize, di quarter ya, karena ini ada besi ataupun lapisan besinya. Nah, beda lagi dengan motor Yamaha, mau Matic, mau Sport ataupun bebek ya, itu menggunakan bloknya di hasil ya teman-teman. Nah, di hasil itu adalah di casting aluminium silikon ya. Jadi ini aluminium semua tanpa ada lapisan besi. Nah, bisa kita lihat sendiri tuh. Magnet pun gak nempel sama sekali karena tidak ada lapisan besinya. Karena ini aluminium yang dikeraskan ataupun yang ada campuran silikon. Saya juga nggak tahu silikon apaan ya, karena macam-macam silikon itu banyak, tapi ini di casting aluminium silikon tanpa ada campuran besinya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk blok di hasil ini digunakan di motor Yamaha ya, beda dengan Honda. Nah, dan untuk kekurangannya si blok piston ini tidak bisa di quarter ya, melainkan bisa kita tanam boring. Nah, seperti ini, tanam boring ataupun tanam liner. Jadi kalau teman-teman mau memperbesar diameter linernya bisa ditanam boring seperti ini. Nanti bisa di quarter terus menerus ya. Nah, itu untuk kekurangannya tidak bisa di quarter, jadi harus ganti blok kalau mau standar lagi ya. Kita harus beli blok baru. Nah, suka ada di motor Suzuki juga ya, di motor Satria FU, GSX itu juga sama menggunakan blok di hasil. Cuman untuk motor Suzuki blok di hasilnya itu lebih bagus karena bahannya dari campuran nikel ya. Dan bloknya pun lebih mahal dan lebih awet juga untuk motor Suzuki, mau Satria FU, mau GSX ataupun lainnya itu lebih unggul di hasilnya ya dibanding Yamaha. Jadi Suzuki dan Yamaha lebih bagusan Suzuki untuk blok di hasilnya. Kalau Suzuki itu dari scam ya, campuran dari bahan nikel juga. Nah, kemudian ini untuk motor-motor lama ya, motor-motor lama itu blok linernya kelihatan ya teman-teman. Nah, ini blok liner besi ini ya, besi ataupun baja ya teman-teman disebutnya. Nah, ini jelas banget, ini nempel banget tuh ya, nempel. Nah, jadi ini bisa kita quarter, oversize paling maksimal kalau standar sampai 100 ya, oversize 100. Tapi kalau misalkan pistonnya ada yang lokalan, misalkan dari NPP itu bisa nyampe oversize 200. Kalau motor Matic Honda juga sama, standaran pabrik itu nyampenya oversize 100. Kalau 200 itu jarang, sukanya dari piston lokalan. Nah, jadi untuk di motor Honda, mau Matic, mau bebek, mau Sport, itu semuanya bisa di quarter ya. Mungkin untuk 250 cc ke atas itu saya belum pernah bongkar, mungkin itu bloknya di hasil ya. Nggak tahu, saya juga belum pernah bongkar. Cuman dari kelas 110 sampai 150 bloknya bisa di quarter untuk motor Matic Honda ataupun bebek ataupun motor Sportnya. Nah, kemudian untuk keunggulannya ya teman-teman dari blok yang masih menggunakan liner seperti ini ya. Jadi untuk clearance antara piston dan silinernya itu celahnya bisa sedikit ya. Beda dengan blok di hasil. Kalau blok di hasil itu celahnya besar banget. Jadi ke pistonnya pun longgar ya. Beda dengan yang menggunakan blok lapisan baja ataupun liner ini. Jadi clearance-nya itu bisa disesuaikan ya, sesuai keinginan, bisa in region dulu. Nah, itu kelebihannya ya. Tapi kekurangannya
untuk menghantarkan panas ataupun pendinginan itu agak telat ini ya, yang blok besi ini, karena besi itu lama untuk mendinginkan saat suhu panas ya. Beda dengan aluminium. Nah, kalau aluminium itu kelebihannya, jadi dia gampang mendinginkan mesin ya, karena terbuat dari aluminium semua. Jadi si mesin itu gampang dingin. Kemudian untuk celahnya itu saat mesin dingin ataupun mesin panas dia stabil ya. Kalau misalkan clearance-nya segitu saat mesin dingin, saat mesin panas pun clearance-nya juga nggak beda jauh ya. Jadi saat mesin dingin, saat mesin panas itu clearance-nya sama untuk blok di asil seperti ini ya teman-teman. Itu kelebihannya. Cuman kekurangannya itu jadi dia clearance-nya besar sekali ya teman-teman. Jadi suka membuat vampir oli ya. Jadi oli itu bakalan cepat habis kalau blok di asil teman-teman. Tapi tergantung juga perawatannya ya. Kalau misalkan sering ganti oli, sering telat ganti oli ya sama aja. Meskipun yang ditanam liner juga pasti gampang cepat habis olinya. Nah, jadi itu untuk keunggulannya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk blok piston di asil motor Yamaha itu identik dengan pistonnya piston Forget ya teman-teman. Beda dengan untuk motor Matic Honda, itu pistonnya masih menggunakan piston casting. Kemudian untuk Suzuki meskipun bloknya di asil, tapi dia masih menggunakan pistonnya piston casting ya. Meskipun blok di asil, Suzuki itu menggunakan piston casting. Beda dengan motor Yamaha. Yamaha semuanya kalau blok di asil itu menggunakan piston Forget ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah pengetahuan dari saya. Apabila ada kesalahan ya mohon maaf, nanti saya koreksi, karena di sini saya juga berbagi pengetahuan yang saya ketahui ya. Kalau misalkan pengetahuannya kurang, nanti saya koreksi lagi ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjadi bermanfaat.